Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di hari penuh berkah ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada di jalan yang benar. Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Bicara mualaf, tentu tidak habis-habisnya. Seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam, hidayah datang tanpa melihat latar belakang unsur pekerjaannya. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh mualaf ini yang telah mantap memeluk Islam. Ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui informasi sebenarnya. Saya itu merasa satu manusia yang sangat bahagia karena bisa dapat memeluk Islam. Ini dia paling terharu saat ia menceritakan kisah perjalanan hidupnya. Kisah seorang mualaf, ia mantan pembenci Islam dan pernah bersumpah 1000% tidak akan pindah agama sama sekali. Seorang laki-laki yang sudah jadi mualaf ini bernama Andre Ho. Pria berketurunan Tionghoa tersebut telah mendapat hidayah Islam setelah benar-benar hilang arah. Ia sempat bersumpah dengan membuat status 1000% tidak akan pindah agama, apalagi memeluk Islam yang kala itu sangat dibencinya. Saya dulu bisa dibilang salah satu orang tuh yang benci dengan agama Islam. Karena dari tragedi tahun 98, yaitu pembantaian orang Muslim. Mulanya Andre Ho membenci Islam akibat peristiwa tahun 1998. Ketika itu banyak etnis Tionghoa yang menjadi korban, dan disebut-sebut yang melakukannya itu semua adalah umat Islam. Awalnya saya benci terhadap Islam saat kejadian tahun 1998. Kemudian munculnya ormas, orang dagang dirusak-rusak, kelab malam dirusak, ujar Andre dalam tayangan salah satu kanal YouTube. Lebih lanjut kata dia, kemudian muncul juga ormas yang ingin mengganti Pancasila dengan yang lain. Lalu Andre Ho pun semakin membenci Islam, karena dirasanya agama satu ini hanya membuat keributan. Namun suatu hari dirinya makin janggal dengan keyakinannya sebelumnya. Andre mempertanyakan tentang Tuhan yang dia sendiri tidak bisa menjawabnya. Sempat hampir menjadi ateis, karena saya tidak bisa menjawab Tuhan itu apa, ujarnya. Andre Ho seringkali, kebenciannya itu muncul kepada Islam, dari kurangnya pengetahuan tentang perkara yang dibenci itu. Padahal, belum tentu sesuatu itu layak direspons dengan perasaan sangat tidak suka. Boleh jadi, ada kebaikan di dalamnya. Karena itu, penting sekali tidak buru-buru menilai. Kesan demikian terasa dari perjalanan seorang mualaf ini, hingga akhirnya ada temannya yang mengajaknya untuk datang ke suatu pengajian. Andre diperkenalkan dengan ajaran agama Islam, ternyata kajian tersebut adalah kelompok atau ormas yang ia benci sebelumnya. Namun, Andre mencoba untuk membuka hatinya secara perlahan, ketika mengikuti kajian. Saat itu Andre belum masuk Islam, tapi dia berada di lingkungan Muslim. Awal saya benci dengan Islam, saya benci dengan organisasi yang satu ini, gitu kan. Demi Allah, makanya saya kadang kaget. Saya juga sampai sekarang nggak menyangka kalau diri saya sekarang dulu yang namanya Andre Ho, sekarang bisa berubah menjadi Muhammad Fikri Mustanir. Dan dulu yang agama saya Kristen, sampai saya pernah menulis satu status di Facebook, 1000% tidak akan pindah agama. Waktu saya datang ke kajian, itu saya masih non-muslim. Terangnya, hingga akhirnya pada tanggal 24 April tahun 2019, Andre Ho memutuskan menjadi mualaf dan mengucap 2 kalimat syahadat, dibimbing oleh ustadz yang diperkenalkan oleh temannya itu. Andre Ho sempat mengungkapkan kisah spiritualnya ke publik yang langsung menjadi sorotan dan perbincangan hangat. Ia mengaku sebelumnya beragama Kristen dan mendengar kesaksian seorang pendeta. Namun, ia justru memutuskan pindah agama dan menjadi seorang mualaf. Andre Ho menceritakan kisah spiritualnya yang memutuskan pindah agama dari Kristen menjadi seorang mualaf. Hal ini berawal saat ia masih memeluk agama Kristen. Andre Ho rajin ke gereja. Ia mendengar kesaksian seorang pendeta yang menyebut bahwa ia bisa naik turun surga. Adalah seorang pendeta yang mengatakan dia naik turun surga. Saya sempat kaget, gitu kan. Terus juga ada juga yang mengatakan memanggil Tuhan untuk datang, memanggil Roh Kudus untuk datang. Saya sempat berpikir, siapa kita? Tak hanya itu, pendeta itu juga bisa memanggil Tuhan untuk datang. Ada seorang pendeta yang mengatakan dia naik turun surga. Saya sempat kaget. Terus ada juga yang mengatakan memanggil Tuhan untuk datang, memanggil Roh Kudus untuk datang. Saya sempat berpikir siapa kita ini. Hingga akhirnya saya bimbang. Dalam hati saya kayak ada pertanyaan yang gak terjawabkan.
Ucap Andreho dikutip dari salah satu kanal YouTube. Saat itu, ia memiliki banyak pertanyaan tentang agama Kristen yang saat itu ia anut. Hingga akhirnya, ia sempat menjadi seorang ateis dan menanyakan keberadaan Tuhan. Saya sempat bertanya pada pendeta saya. Waktu itu ada malam perjamuan kudus. Itu di situ Leonardo da Vinci mengatakan bahwa ada Maria di situ. Saya bertanya pada pendeta saya, tapi pendeta saya malah berkata gini, kamu gak usah berpikir macem-macem, kamu gak usah berpikir yang aneh-aneh, kamu yakin Tuhan kamu itu siapa? Tanya pendeta itu ke Andreho. Tapi itu yang enggak membuat saya puas. Hingga suatu saat saya hampir ateis. Saya gak percaya lagi sama Tuhan. Saya tahu Tuhan tapi siapa Tuhannya saya gak tahu. Pokoknya gue tahu Tuhan. Gue dapat rezeki dari gue bergerak, bekerja, berkeringat, gue mendapatkan hasil, sambungnya. Hingga akhirnya, Andreho bertemu dengan saudaranya yang beragama Islam. Saat ditanya soal siapa Tuhannya, Andreho hanya bisa terdiam. Saudara Andreho pun kemudian mengajarinya tentang agama Islam. Singkat cerita, Andreho pun mulai tertarik dan diajak untuk mengikuti kajian. Dari kajian itulah, ia mantap untuk pindah agama. Ada ustaznya, ada mentornya. Dan waktu itu saya datang ke kajian masih beragama Kristen. Dan di lingkungan saya itu semuanya agama Islam. Disitulah akhirnya saya dikenalkan nama Tuhannya siapa, nabinya siapa. Diajarkanlah saya hukum-hukumnya, kata Andreho. Dan disitulah yang membuat saya tertarik. Yang baru saya tahu ternyata di Islam ini diatur. Bangun pun diatur, hidup diatur, mati pun diatur. Yang dulu saya gak ada aturan seperti itu. Disitulah akhirnya membuat saya makin yakin. Dan 4 kali kajian saya ikuti dan masih beragama Kristen dan akhirnya saya memutuskan untuk membaca 2 kalimat syahadat tanggal 24 April tahun 2019, sambung Andreho. Hanya Allah sang pembolak-balik hati. Buktinya, Andreho yang dulunya sangat anti terhadap agama Islam kini telah mantap menjadi seorang Muslim. Pria yang memiliki nama Islam, Muhammad Fikrul Mustanir itu, mantap mengucap 2 kalimat syahadat pada tanggal 24 April tahun 2019 yang lalu. Sebelum menjadi mualaf, Andre bercerita sudah memeluk agama Kristen sejak kecil. Bahkan, dia tergolong sebagai umat Kristiani yang aktif dan belajar Alkitab sejak kecilnya. Lebih lanjut, Andre mengatakan, dulu dia termasuk penganut agama Kristen yang kuat, karena terlahir di keluarga Kristen. Karena emang saya lahir di keluarga Kristen, besar di keluarga Kristen, belajar Alkitab, lingkungan Kristen, gak pernah berbaur dengan agama lain. Apalagi agama yang saya benci, Islam, hanya mengenal saja, tapi saya gak akrab, saya hanya tahu saja. Pungkas dia, Andre mengungkapkan, dia merasa sangat bahagia karena bisa memeluk Islam. Dan saya waktu pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya bingung mau bicara kepada orang tua saya itu gimana. Demi Allah, makanya terkadang saya kaget, saya sampai sekarang juga gak menyangka, dulu yang namanya Andreho sekarang bisa berubah menjadi Muhammad Fikrul Mustanir. Tuturnya, dulu yang agama saya Kristen, sampai saya pernah menulis satu status di Facebook, 1000% tidak akan pindah agama, itu dulu saya sangat pede. Kenang dia, Andre sendiri bahkan tidak menyangka bahwa yang mengajarkannya tentang Islam dan yang mengislamkan dia adalah organisasi yang dulu dia benci. Padahal, dulu Andre tidak pernah berbaur dengan masyarakat. Dulu kepribadian saya gak berbaur sama masyarakat. Bisa dibilang sombong, imbuh Andreho. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.